Akun kosong yang baru menetas Maret 2023 dan reply-nya cuman ke tweet ini doang sudah muncul. Waduh, dia diserang buzzer. Ngeri. Halo bye, pagi, siang, sore, atau malam jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bye. Jadi bye, gimana puasa hari pertamanya nih? Semoga masih pada kuat gitu ya. Atau jangan-jangan siang ini udah ada yang kewarteg gitu. Beli lauk buat nanti buka puasa gitu bye maksudnya. Ya jadi bye, beberapa minggu kemarin gitu di sosial media lagi rame banget perihal tentang bea cukai. Gara-gara ada seorang wanita yang speak up mengeluh unek-uneknya terhadap bea cukai gitu bye. Kronologi awal berita ini terjadi karena ada seorang pria nih ya, membuat sebuah postingan. Dia mengeluh kepada bea cukai karena dia dikirimin sebuah hadiah berupa artwork dari US gitu, secara gratis. Akan tetapi pas masuk di Indonesia, dia ini diminta bea masuk dan PPN, yang dimana nominalnya cukup wadadidau gitu ya. Yang dimana total yang harus dia bayar adalah Rp577.320. Dan pria ini mempertanyakanlah bagaimana caranya memperhitungkan biaya bea masuk dan PPN sedangkan barangnya sendiri tuh ya gratis gitu bay. Atau harganya ya Rp0. Yang dimana Rp0 ini mau dikali kurs dolar atau persenan berapapun, ya tetap aja Rp0 gitu bay. Dan setelah postingan itu akhirnya ada respon lah nih dari pihak bea cukai. Yang katanya nih, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, perlu diketahui bahwa setiap barang yang masuk ke Indonesia dianggap sebagai barang impor, sehingga terutang bea masuk dan pajak impor termasuk gift. Apabila penetapan nilai barang dirasa tidak sesuai, kami sarankan untuk ajukan keberatan kepada kantor bea cukai yang menangani paket dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung. Terima kasih. Nah, dan gara-gara balasan dari bea cukai ini, akhirnya ada seorang wanita yang speak up lah nih bay, dengan nama akun Zaratun Nisaf. Dia ini mereply komenan dari bea cukai sambil mengeluarkan unek-uneknya gitu ya. Ini langsung aja kita baca ya bay. 2015 menang acara nyanyi di TV Jepang. Pialanya dikirim ke Indo karena gede banget buat dibawa di pesawat. Ditagih pajak 4 juta. Padahal hadiah lombanya nggak ada hadiah uang, cuma piala itu doang. Menang lomba kok nombok. Nggak terima dong, akhirnya ngajuin apa yang istilahnya ribet deh, butuh banyak surat lala. Kenapa gue jadi bersenandung ini bay? Yang membuktikan kalau itu tuh hadiah. Sampai nunjukin video acara TV-nya juga, baru orang bea cukainya percaya. Mana waktu di kantor disuruh nyanyi, buat buktiin bisa nyanyi apa enggak anjir. Harusnya pas lagi disuruh nyanyi aja gitu ya. Mbak Zahra nyanyinya tuh lagu Wali yang judulnya tuh Hidup Indah Bila Mencari Berkah. Copyright lagi nih ntar video gua. Tapi ya meskipun mereka akhirnya percaya aku menang lomba, masih ditanyain lagi, kamu ada uang berapa sekarang? Bisa bayar berapa? Wah kacau, emosi banget. Hadiah sendiri masa disuruh bayar? Aku jawab 5.000 buat ongkos naik angkot pulang. Untungnya bisa bawa pulang secara gratis akhirnya setelah tawar-menawar secara ketat, tapi adanya kalimat kamu bisa bayar berapa, itu yang bawa dendam sampai sekarang. Ya makanya kalau punya unek-unek lebih baik dikeluarkan gitu ya, biar plong. Mau bilang makasih juga buat yang upload video ini ke YouTube, karena copyright Jepang kejam. Biasanya susah nyari link acara TV Jepang secara online. Berkat video ini ada bukti masuk TV nyanyi Aoi. Oh iya, gue jadi inget gitu ya sama video ini. Karena emang dulu beritanya juga cukup viral gitu bay. Mbak Zahra ini nyanyi lagu Bluebird yang ada di soundtrack Naruto gitu. Dan ini videonya nggak berani gue style ya, karena ya itu tadi ngeri copyright. Lolos audisi Bea Cukai Got Talent. Staffnya harus banyak liburan dan hiburan ini. Biar nggak tiba-tiba nyuruh orang nyanyi di kantor Bea Cukai. Tiba-tiba langsung ada audisi gitu ya, yang disponsori oleh bea cukai. Caks. Masih ada yang bilang cerita ini ngarang di platform lain. Beneran ya, keluarga sampai kaget kamu beli apa di luar negeri sampai pajaknya 4,8 juta. Oh 4,8 juta anjir.
Gue kira pas banget 4 juta gitu ya. Itu aku masih 19 sampai 20 tahunan. Teman-teman dekat di kampus pun tahu karena habis dari bea cukai aku langsung ada kelas. Seharian aku ngomel-ngomel. Ya, gondok ya, Mbak. Kenapa cerita 2015 baru cerita sekarang? Ya aku masih dendam sama BC bea cukai ya. Pengen ngomel aja karena baca tweet tentang BC men-trigger emosi. Gak taunya rame. Mau giring opini naon deui ini mah. Cerita pengalaman sendiri atulah. Ya terkadang melihat seseorang yang membuli kita tapi hidupnya lebih baik, emang suka bikin kesel gitu ya. Ya kurang lebih gitu ya by analoginya. By the way, makasih udah marah-marah mewakili aku. Habis marah-marah mungkin bisa mampir ke Spotify buat dengerin musik dan lagu-lagu originalku. Siapa tahu jodoh. Hehehe. Dia promo, bay. Ya nggak apa-apa ya. Kan lumayan tuh, engagement-nya lagi rame ya. Akun kosong yang baru menetas Maret 2023 dan reply-nya cuman ke tweet ini doang sudah muncul. Waduh, dia diserang buzzer. Ngeri. Nah, ini juga ada balasan dari Bea Cukai. Selamat siang Kak, sebelumnya kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami. Untuk penanganan lebih lanjut, jika kakak bersedia, mohon hubungi kami melalui DM karena saat ini kami tidak dapat mengirim DM. Terima kasih. Udah selesai dari tahun 2015. Saya cuma cerita pengalaman tidak menyenangkan bersama oknum Bea Cukai. Oknum kan ya penanganan lainnya. Mungkin bisa bayar fee saya nyanyi di kantor Bea Cukai. Atau kalau mau undang nyanyi lagi boleh, tapi sekarang saya dibayar udah pakai yen. Mantap Fatimah. Zahratun Nisa. Semoga karirnya naik terus gitu ya. Dan buktikan suatu saat nanti kantor Bea Cukai itu bisa mengundang Anda dengan harga yang layak. Cuma mau bilang oknum tapi kepalanya yang di Jogja baru aja dicopot gitu ya, gara-gara pamer harta. Ups. Ya semoga dengan kepala yang baru bisa lebih bersih gitu ya Bea Cukai ini. Dan buat Mbak Zahra juga kasihan gitu ya, capek-capek ikut kompetisi menjadi perwakilan dari Indonesia, bukannya disambut malah disambit dengan nota Bea Cukai. Ya dan ini juga ada yang cukup kocak gitu ya, Bay. Pantes timnas Indonesia nggak pernah juara AFF. Takut pas pulang pialanya kena pajak. Ayah, lalalalalalala. Ya oke, next, Bay. Ini ada berita yang cukup kocak juga gitu ya. Jadi ini intinya mah ada oknum polisi so jagoan tapi salah sasaran gitu, Bay. Jadi polisi ini mau pergi ke ATM gitu. Tapi di dalam ATM tersebut tuh udah ada orangnya. Dan polisi ini minta didahulukan gitu, Bay. Terus karena orang yang di dalam gak ngegubris gitu ya. Akhirnya terus oknum polisi ini marah-marah gitu. Dan memplototi korban. Dan terus korbannya ini bertanya pada pelaku gitu ya. Kenapa marah-marah dan melototin saya? Terus oknum polisi ini jawab, kamu tunggu saya di luar ya. Aku ambil uang dulu. Nah setelah oknum polisi ini ngambil duit gitu ya. Dia ini nyamperin si korban lagi gitu. Dan oknum polisi ini tuh bilang, aku mau cepat dan buru-buru, dan saya anggota Sabhara sambil menyerang dan memukul korban. Ini udah terjadi tindakan kekerasan gitu ya. Nah ini yang kocaknya di sini nih, Bay. Terus korbannya jawab, saya ini senior kamu, tugas di Brimob. Terus si oknum ini ngebales gitu ya, ini bukan dinas, kumakan kamu nanti. Kemudian warga yang sedang berada di tempat kejadian gitu ya, berupaya melerai kedua belah pihak gitu. Nah ini yang kocak ya. Di awal si oknum polisi ini bawa-bawa nama instansi. Giliran tahu ternyata korbannya ada seorang polisi juga, seniornya lagi gitu. Dia malah bilang, ini bukan lagi dinas. Goblok. Kalau emang nggak lagi dinas ya jangan bawa-bawa nama instansi, kocak. Lagian juga kalau buru-buru mah, ya udah gitu nggak usah ngajak berantem, langsung aja cabut tinggal. Emang caper aja nih oknum polisi. Ya namanya juga polisi baru gitu ya. Mungkin dia pengen menunjukkan powernya sebagai polisi baru gitu ya. Ya ini mah juga cuman oknum aja gitu, Bay. Enggak semua. Ya dan ini ada foto oknum polisinya sedang dimuhasabah. Ya oke lah, Bay, segitu aja video gua kali ini. Dan kalau lu lihat kolom komentar di Twitter tadi gitu ya, ternyata ya banyak gitu orang-orang yang mengeluhkan pelayanan dari Bea Cukai. Dan gue juga sempat lihat video di TikTok gitu kan. Ada seorang wanita nih ya beli oleh-oleh dari luar negeri gitu, Bay. Berupa makanan. Yang isinya tuh cuman snack-snack gitu doang. Dengan total harga Rp300.000.
Tapi pas nyampe di Indonesia nih, dia dimintai pajak sebesar 600.000 rupiah. Gokil. Ini mending beli oleh-olehnya ya di Indonesia aja gitu ya. Tapi nanti bilangnya ini oleh-oleh dari luar negeri. Acaks. Ya oke, bye. Mama Rahman cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?